yang untuk tema pada malam hari ini kami mengambil dari surah Al-Baqarah ayat 186. Dibuka Qur'ani. Surat Al-Baqarah ayat 186. Temane ngeten. Di manakah Allah itu? Ibu, jenengan sampun kenal pangeran sampean Allah dereng? Halo ibu bapak, kula tangklet dateng jenengan sampun kenal lan kepanggih dereng? Dereng. Oke, menawi dereng purun sampean kula ajak untuk kenal terhadap Allah lebih dekat boten? Estu? Monggo. Kita umat Islam lewat ajaran di dalamnya, di dalam Al-Quran, monggo sampean pirsani mriki. Kita dididik di dalam Al-Quran lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat beberapa tahap ilmu tauhid. Pertama, la ilaha illallah. Bon. Ini diajarkan kita ketika saat kita bergelut di dalam hukum syariah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza shiratum mustaqim. Surat Maryam ayat 36. Hei wong Islam, jikalau Allah iku Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Allah tersebut. Kita diajari ilmu tauhid. Pertama, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Bismillah kelawan nyebut asmaning Allah. Berarti Allah niku nama. Nggih napa mboten? Umat Islam pangerane asmane Allah. Pun sepakat umat Islam seluruh dunia. Berarti kita diajarkan untuk mengenal Tuhan kita umat Islam pertama lewat nama. Umpama jenengan tadi dikasih panitia, sapa sing ngaji? Mr. Bell. Mukhlason niku kan klakson gitu. Klakson niku lak bel niku to. Mr. Bell. Manakala jenengan kenalnya itu nama, bila mana suatu saat jenengan kali kula ketemu ning alun-alun salat ning masjid pinggir jenengan bisa menyangka kula niki mukhlason? Mboten saged. Padahal pinggir sampean, padahal di depan dan di belakang jenengan. Mengapa kita tidak tahu? Karena belum muraqabah dan karena belum ketemu wujute Mr. Bell. Saged diunggahno satu strip.
Sampan harus tanya panitia, klakson iku sing yo apa sih wonge? Yang bagaimana atau wujudnya sing mempunyai yang memiliki nama mukhlason itu yang mana orangnya? Akhirnya kita dididik dalam Al-Quran, tauhid, dalam thariqah la ilaha illahu huwa. Lewat sifat-sifat Allah di dalam sifat nafsiyahnya, sifat salbiyahnya, sifat ma'aninya, sifat maknawiyahnya dalam satu rangkuman sifat wajib Gusti. Dipahamkanlah wujud itu bagaimana, idam bakok mukhalafatul khawatis qiyamuhu binafsihi dan seterusnya sampai mutakalliman. Bapak Ibu, kalau jenengan pengen estu iman sampeyan menjadi iman yang ihsan, naiklah la ilaha illallah menuju la ilaha illahu huwa. La ilaha illallah diajarkan di dalam hukum syariah, la ilaha illa huwa diajarkan di dalam hukum thariqah. Mohon niki mboten meksa lho Pak Bu nggih. Iki bagi yang kepingin ngerti sejatine Gusti Allah. Sebab nyuwun sewu Bapak Ibu, siapapun kita dan apapun status kita, manakala kenal kita terhadap Tuhan kita Allah itu hanya sebatas nama dan sifat, mohon maaf, sampai kapanpun jenengan kali kula ketika sholat ati iki masih bisa dimasuki hawa nafsu untuk ingat pada urusan-urusan babakan dunya. Nggih napa mboten? Padahal Allah dawuh di dalam surat Al-Mu'min ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Betul-betul sungguh-sungguh bahagia, sungguh-sungguh beruntung bagi orang yang mukmin ketika imannya sudah ihsan, ketika waktu sholat dia bisa bertemu terhadap Allah yang disebut sholat yang khusyuk. Definisi sholat khusyuk adalah ketika jenengan takbiratul ihram di dalam hati sampean itu tidak ada perkara selain Gusti. Nyun sewu, saya tidak menyalahkan jenengan karena kita manusia semuanya butuh proses masing-masing. Cuman saya menawarkan, jikalau jenengan estu pingin sholate khusyuk, estu gesang sampai ning dunya iki mau betul-betul menemukan satu kebahagiaan yang abadi, iman sampeyan kedah naik ke ihsan. Iman sampean kedah naik ke ihsan. Pengenalan sampean kali kula dateng Allah itu tidak boleh berhenti di dalam kenal nama, kenal sifat, kenal zat, tapi harus sampai pada laisa kamislihi syai'un. Pun niki mboten kula terangno sik, kula terangno dhisik jenengan iki bagaimana caranya hati sampean kali kula itu betul-betul
dunung, betul-betul terasa Allah itu tidak jauh. Shallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah niku sampun memberikan wejangan, memberikan keterangan yang tertuang di dalam Al-Quran. Melihat surat Al-Baqarah ayat 186, Allah bersabda, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Artinya ngeten Pak, ya Muhammad dalem Gusti, wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya terhadapmu tentang aku iki di mana Allah, jawablah fa inni qaribun, sesungguhnya saya itu dekat. Ayo, dekat lho Pak, dekat ning rasenggolan. Pun nyun sewu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 115 juga Allah katakan, fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, dimanapun kau mengarah, di depan jenengan iku ono wajahe Gusti pundi. Lah ngoten nggih sampean ya. Kita akan pasti bertanya yang mana, karena kita kenalnya Allah itu nama atau sifat. Bapak Ibu percados napa mboten jenengan? Percaya apa mboten jenengan? Jenengan saged ditekan mriki. Bisanya kita berkumpul dalam majelis yang mubarakah ini semata-mata karena Allah. Percaya atau tidak, monggo kerso. Sebab jikalau Allah tidak ada di sini, tidak ada di dalam diri panjenengan yang selalu melayani jenengan, yang menggerakkan jenengan dari rumah masing-masing menuju ke tempat majelis ini, aku yakin kita tidak akan bisa bertemu. Oleh karena jenengan kalih kula hati belum kenal sejatining Allah, akhirnya jenengan kalih kula waktu berangkat tadi lali sing nglakokno awak dhewe iku Gusti Allah. Muhammad, katakan sesungguhnya aku iki dekat. Dalam surat Al-Hadid Allah malah katakan huwal awwal wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Allah ikut di awal dan di akhir seluruh persoalan apapun. Allah juga di batin, juga di lahir. Pundi sih pun sampai nyawang rene kabeh. Paham gak paham duduk urusan sampean kali kula. Tak duduki. Sing gak paham engko takon, sing wis paham sampean resepi ning ati. Tak duduhke nggih sing duwe jeneng Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Surat apa? Al-Isra ayat 1. Dialah zat yang maha suci hidup itu yang memperjalankan jenengan kali kula. Dialah zat hidup yang maha suci itu yang ada di dalam dan di luar jenengan. Pak, Bu, niki lho Pak. Halo. Niki. Paham gak paham iku urusane Gusti Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin.
Saya cuman menyampaikan saja. Faham dan tidak itu urusan Allah. Dan ini tidak bisa dibatasi dengan apapun. Tidak bisa dihijabi apapun. Tidak bisa dihalangi apapun. Sebab innallaha bikulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah itu melimputi atas segala hal apapun. Nyuwun sewu, jenengan krungu swara telinga ini loh ya. Kalau di situ tidak ada Allah wujudi, ora iso krungu telinga jenengan. Nafas melebu metu. Jikalau di situ tidak ada wujudnya Allah, maka kita tidak akan pernah bernafas. Terus bagaimana caranya saya itu hati ruhaniyah bisa masuk di wilayah itu? Bagaimana caranya iman saya itu bisa sampai ke ihsan? Kata Rasul ketika suatu saat Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril di tengah-tengah para sahabat, beliau bertanya, "Ya Muhammad, ma huwa al-ihsan?" Apa yang disebut ihsan itu? Rasulullah jawab, "Anta budallaha ka'annaka taroh." Ketika Anda menyembah pada Allah, hatimu seakan-akan bisa melihat wujud Gusti Allah. Iki pengertiannya bagaimana? Fa'ilam taroh, apabila kau tidak bisa melihat wujudnya Allah, maka dalam hatimu harus ada rasa atau iman selalu dilihat oleh Allah. Ini ihsan. Duduknya di tauhid mana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Ini Al-Anbiya 87 mengkisahkan ceritanya Nabi Yunus ketika beliau berdakwah terhadap kaumnya tentang ajaran untuk meningkatkan iman ke ihsan, ditolak mentah-mentah oleh kaum. Ini beliau. Bagaimana caranya hati sampean ini tertanamkan rasa atau iman bahwasanya Allah itu dekat? Ibu bapak tolong mlebet nanggone surah Al-Ahzab. Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Perbanyak olehnya zikir. Diawali mulai mana zikir ini? Kita bisa di dalam hati nanti akan merasa Allah dekat. Kita mulai dari mana? Tolong di dalam thariqah apapun itu mengajarkan kita tentang zikir sirri. Disebut sirri karena diucapkan di dalam hati. Munculnya zikir sirri dari la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang kusembah kecuali Dia. Artinya istiqomahno terus, kulinakno, biasakanlah hati untuk mengucap Allah. Ini thariqah manapun itu ada
para jamaah itu diaturi untuk selalu hatinya berzikir Allah, Allah, Allah. Ada yang masuk napas hu, keluar napas Allah, terserah. Yang penting jenengan harus membiasakan lewat napas ini ngucap Allah. Iki pendidikan awal. Walaupun jenengan ini belum merasa kalau Allah itu dekat, nggak apa-apa, teruskan. Sebab Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, salah satu makalah beliau dawuh, la tatruk az-zikra li adabi khudurika ma'allahi bihi. Walaupun jenengan belum bisa untuk bertemu Allah, zikire belum khudur, jangan sampai zikir iku kau tinggalkan. Makanya di dalam thariqah itu biasanya para masyayikh mursyid kita mewajibkan kita zikir siri itu 1 hari 1 malam, ada yang 5.000, ada yang 10.000. Cuman zaman saya tahun 74 itu, dulu itu diperintahkan abah saya sendiri itu 20.000 1 hari 1 malam. Sakniki enak 5.000. Nek gak iso ya sak kober. Sak kobere, tahu sak kobere? Sak mampune. Wis tah enak. Intine ngeten Pak Bu. Biasakanlah hati jenengan untuk menyebut nama Allah dalam hati. Orang lain nggak tahu. Daripada kita gunakan diri kita untuk rasan-rasan, mohon maaf Bu nggih. Tanggane sak tuku kulkas ngono wis ngomong. Paling duit entitan. Paling duit utangan. Lah apa? Lebih baik hati untuk digunakan berzikir. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Al-Insan 25. Muhammad dalam gunakan setiap saat dan waktu mulai pagi sampai sore hatimu berzikir dateng Gusti Allah. Iki zikir sampean awal seperti ini Pak Bu. Apakah butuh sanad zikir ini? Secara thariqah butuh. Artinya kita harus tanya, kita harus masuk. Mohon maaf saya mboten mengongkon mboten. Menyuruh ya, menyuruh mboten. Kalau memang dalam hati sampean betul-betul ingin dekat kepada Allah, merasa dekat pada Allah, dan Allah itu tidak jauh mulai zaman kapanpun sampai zaman sekarang. Allah itu nggak jauh terhadap kita, cuman kita yang merasa Allah itu jauh. Akhirnya kita hari demi hari selalu lalai pada Allah. Bahkan sampai di dalam sholat itu lalai kita. Sing gerakkan kita adalah Allah, lali. Saged diteruske tutuk subuh gak apa-apa. Enggih yang ini enggak no kiai cepet bongko. Gitu. Wis sak cukupe mawon Pak nggih. Mengke wonten acara rutinan beliau gaus sanjang kula. Insyaallah. Tapi dinten Ahad Ahad Kliwon bakda duhur triwulan. Intinya iku mau ngarahno hati jenengan ruhania sampean iku semakin dekat pada Allah dan akhirnya ketemu Allah. Intinya wonten mriku nanti.
Cuman prosesnya ini kita harus membiasakan diri berzikir sir yang telah dididik oleh para masyayikh kita. Terserah jenengan ikuti thariqah mana, monggo. Bapak Ibu hadirin, kalau jenengan sudah terbiasa zikir sir setiap saat dan waktu, mohon maaf, nanti Anda harus naik zikir berikutnya. Supaya hati sampean terasa Allah itu dekat, bahkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher. Ini prosesnya Pak Bu ya. Sampai kalau pingin sholatnya khusyuk, merasa Allah selalu dekat, jenengan iki kemana-mana, di mana-mana selalu merasa Allah yang melayani jenengan dalam hal apapun. Sampai harus masuk terus zikirnya di la ilaha illa anta. Ini biasanya, inilah yang kumaksud zikir secara hakikat itu di sini. Mengapa di situ disebut subhanaka inni kuntu minadz zalimin? Itu nanti akan muncul dalam hati jenengan nafsu lawamah, merasa bahwasanya kita selama ini dengan bentuk melalaikan Allah, itu disebut kita ini dolim dateng Gusti Allah. Nanti Allah sendiri yang membimbing jenengan. Sebelum jenengan merasa Allah dekat, jenengan akan sadar kalau selama kita melalaikan Allah itu bentuk pendoliman kita pada Allah. Nyun sewu Pak Bu. Walaupun jenengan belum merasa Allah itu dekat, percaya gak percaya, jenengan terima atau gak terima, jenengan disoni napas iku sebab dinapas ke Gusti Allah. Cuman belum hudur datang Allah di dalam napas. Mata bisa melihat lewat sifat basiroh. Kalau tidak ada Allah, mausuf dari sifat basiroh, tidak akan pernah mata ini untuk melihat apapun di depan kita. Jenengan terima atau tidak, kita mengangkat nasi kalau tidak diangkatkan Allah, yang Allah di dalam dan di luar jenengan, tangan iki boten saged ngangkat nasi. Sudah masuk di dalam mulut kita, mengunyah. Jikalau tidak ada Allah di sini, tidak akan pernah mulut kita bisa mengunyah makanan. Sampai lembut, halus. Tinggal nelan. Jikalau tidak dilayani Allah, ditelan ke Allah, ora iso jenengan kali kula tenggorokan ini menelan makanan. Sudah di perut, jikalau tidak ada Allah yang memproduksi, tidak akan pernah bisa nasi itu jadi vitamin, nasi itu menjadi kotoran, nggak bisa. Terakhir tinggal keluarnya saja kotoran. Gusti Allah gak ngeluarkan, jora iso gelu. Piye rasane nek gak iso beol kalih ngentut? Rasane weteng ya napa? Pun sampean rasakno dhewe. Bapak Ibu, walaupun jenengan belum ketemu Allah teng mriku, la tatruk adzikra, jangan sampai kau tinggal zikir, jangan sampai. Lakukanlah dengan semampu panjenengan, biqadril imkan, sak mampu jenengan. Karena ini semuanya proses. Saya tadi juga begitu Pak, dari Mojokerto
melihat map 2,5 jam. Berhubung saya tidak pernah ke sini dan mengikuti map, akhirnya saya di mana tadi Pak? Di Duko, pokoknya mereka ngaler, leram mereka. Ngaler, ketemu embong ditutup. Belok ngiri, muter mereka. Terus nyampak tujuan map, jawabannya map ini sepi. Wah, iki keliru. Akhirnya alhamdulillah teng mriko wau wonten priyantun ingkang nduduhke radosan teng mriki. Niki proses. Jikalau saya tadi itu putus asa Pak, langsung bablas ke Tegal. Ini mungkin saya langsung ke Tegal. Langsung ke Tegal. Habis di sini langsung ke Tegal. Lara ketemu iku kalau putus asa. Alhamdulillah Allah masih ngersakake kami rawuh di tengah-tengah saudara yang melebihi saudara kandung saya. Jenengan iku sing kula maksud, ku anggap lebih dari saudara kandung. Inilah saudara yang disebut seiman. Itu melebihi dari saudara kandung. Niki jenengan nek kerso ningkatno mutu iman jenengan untuk bisa sampai ke ihsan. Sebab prosesnya habis Islam lalu iman, mari iman terus ihsan. Wis nek ndugi ihsan monggo tak aturi sedo rapopo. Artinya jangan sampai sedo kalau iman jenengan belum ihsan. Ihsan itu artinya bagus, bener. Iman sing bener itu iman dalam hati sampean itu tidak ada selain Allah. Contoh niki klengkeng. Napa Bu? Klengkeng. Kula onceki. Kulite kula deleh. Iki proses. Kulit niku syariat kudu dilewati. Terus ketemulah dagingnya. Lah ngoten nggih? Oke. Terus nek wis ketemu dagingnya, jenengan dahar napa sampean buang? Dahar nggih, ketemu dagingnya torikoi. Di dalam torikoh kudu sampean lampai dzikir iku. Sing tujuane untuk mendapatkan rasa. Nggih mboten? Nyun sewu nggih. Rasane manis. Saya akan bisa mendapatkan rasa manis sebuah klengkeng saya melewati syariat, torekoh, hakikat tadi. Artinya, saya untuk bisa merasa Allah itu dekat, terasa dekat dalam hatiku. Saya harus melewati ini. Rasa manis jenengan kula takoki. Sumber munculnya dari Allah nopo dari klengkeng? Estuta. Bener tapi pun jawaban sampean bener nek iku dari Allah. Umpami kula ngomong dari klengkeng. Klengkeng iku makhluk. Salah napa mboten? Kok iso jawab toh mau ngomong Allah? Salah. Miturut pandangan mana dikatakan rasa manis itu datangnya dari Allah, tidak dari klengkeng, padahal secara realita, secara akal kalau saya tidak makan klengkeng tidak terasa
dari sisi kacamata hakikat. Kalau dari sisi kacamata syariat, yo dari kelengkeng. Yun sewu. Bila mana iman saya itu sudah dikatakan ihsan loh ya, maka hati saya hanya beriman, muncul rasa semua apapun itu sumbernya dari Allah. Hati, ya, hati atau ruh, di dalamnya ruh ada rasa atau imanul haq, yaitu disebut ihsan, huwa ihsan. Lalu di dalam rasa itu ada nur makrifat atau cahaya. Wis bingung lah ya wisa. Di dalam cahaya itu ada Allah atau hidup. Pun ngeten Pak. Jenengan apabila mempunyai keinginan rasa manis itu sumbernya dari Allah, biasakanlah hati sampean iki berzikir. Intine teng mriku. Sebab nyuwun sewu, kita manusia khususnya dan umumnya makhluk seluruh dunia, ma fis samawati wa ma fil ard, semua kesebut makhluk iku sifatnya la haula wala quwata illa billah. Tidak punya daya upaya apapun untuk bisa melakukan apapun. Tidak punya daya upaya untuk bisa melihat, mendengar, bernafas, berjalan. Tidak punya. Iki nek sadar loh ya. Dan kekuatan untuk itu semuanya enggak punya. Jikalau itu terjadi semata-mata illa bil, datangnya semua itu dari Allah. Di manakah Allah itu? Di dalam cahaya. Tadi kan saya katakan rasa, berarti disebut rasa manis. Di dalam rasa manis itu ada cahaya. Sing kula maksud dalam hati sampean ada nur makrifat. Ketika nur makrifat di dalam hati sampean kali kula sudah menyala, maka nyatalah sejatinya Allah di dalam diri panjenengan. Pun iki ringkesing ngaji wonten mriku. Cuman kita punya proses dulu. Jangan ujuk-ujuk langsung sampai di sini. Saya tadi di Mojokerto lewat tol. Itu prosesnya harus saya lewati. Oleh sebab itu Bapak Ibu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tolong sekali lagi biasakan hati jenengan untuk menyebut nama Allah yang kusebut sebagai zikir sirri. Apapun aktivitas jasad sampean silahkan, tapi tolong lakukanlah hati selalu mengingat Allah, zikir. Sebutlah nama Allah, setelah itu sadarlah bahwasanya segala apapun yang terjadi, yang menterjadikan hanyalah Allah. Walaupun jenengan belum ketemu Allah, belum khudur, tetap zikir ini lakukan. Munculnya zikir kalimat tauhid la ilaha illa anta ketika hati jenengan ini merasakan, mengimankan segala hal apapun yang muncul dalam diri sampean
hanyalah Allah yang berperan. Berarti jenengan ini telah masuk di dalam ruangan atau wilayah memaksakan hati Anda merasa kalau Allah itu dekat. Wis tah nek ati sampean gelem lungguh teng mriki lho, teng iki wau wilayah itu tadi. Jenengan gak gampang susah, gak gampang khawatir, gak gampang takut dengan sikon apapun. Karena jenengan sadar semua apapun yang menggerakkan hanyalah Allah. Ini tadi ilmu Pak Bu. Ini tadi adalah dinut tauhid, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tergantung jenengan mau laksanakan atau tidak, atiullah wa atiur rasul atau tidak, itu hak panjenengan masing-masing. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Al-Baqarah 256. Muhammad, tidak ada paksaan ajaran yang kau sampaikan ini terhadap umatmu untuk mengikuti dirimu. Tidak. Ajaran yang bagaimana ya Allah? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang membebaskan hati jenengan dari lalai sangka Gusti Allah. Nyun sewu ana prosesi apa awak dhewe kok serba lalai, selalu lalai nang Allah. Itu gara-gara nafsu di dalam diri kita. Inna nafsa la amaratum bisu, ngajak lali nang Gusti Allah lewat apa? Wa yastahibbunal hayatad dunya. Surat Ibrahim ayat 3. Karena nafsu itu membikin, menuangkan, menghidangkan perkara selain Allah, sehingga jenengan iki beriman hanya beriman terhadap selain Allah. Contohnya rasa legi tekoni sangka keleng. Bingung Gus, aku ngaji ambek peang. Ngopi dulu, sing rokokan aman rokokan. Nyantai. Ngaji niki mboten saged dipeksa. Itulah ajaran Rasulullah yang selama ini terkesan ditutup-tutupi Bapak Ibu. Akhirnya kita sebagai umatnya selama ini, mohon maaf, selalu lalai pada Allah. Jangankan kita di luar sholat, di dalam sholat lalai. Karena kita tidak tahu mana sih Allah itu, kalau Allah dekat. Padahal ning ngajeng jenengan, padahal ning wingking jenengan, padahal kiri kanan jenengan, atas bawah jenengan, dalam luar jenengan. Allah ya Karim. Ini Pak Bu, saya mengajarkan hal ini mulai tahun 2000 sampai 2024 ini. Sudah 24 tahun berjalan. Tapi saya terima. Keluh kesah apa yang terjadi di situ saya terima. Estu. Bukannya umat itu tambah banyak yang menginginkan, mohon maaf, malah banyak yang lari. Boten lari moro, lari menjauh. Ngoten niku ya ora apa-apa. Sebab Allah wis dawuh nang Kanjeng Nabi Muhammad, ajaran sing kok sampai no itu tidak ada paksaan. Oleh sebab itu jenengan Pak Bu nek pancen kersa monggo tak dunungno niki wau. Berarti ilmu apa yang ku sampaikan tadi jangan hanya difahami dalam hati jenengan, jangan, tolong dilakukan. Dipraktekno setiap saat dan waktu. Jaminan saya ini, manakala iman sampean, hati sampean gak tambah seneng, gak tambah misalnya gak tambah bahagia, nang Mojokerto antemen kerambil iki. Lho esku niki jaminan saya.
Estu. Paling tidak ilok nolah. Kalau tidak bisa ke sana lewat WA. Niki nomor kula sama WA ya. Tak tutui. 08563282 wis lokno. Bel langsung celuken bel atau son. Gak cocok. Sing kok aja dok, monggo tak terima. Estu. Mboten napa-napa. Kalau tidak menjadikan hati jenengan tambah damai, niki jaminan monggo. Sampeyan caci, sampeyan maki kula. Itu bila mana estu betul-betul jenengan amalkan. Ngoten lho. Nek sampeyan pahami tok, mohon maaf. Selalu sampeyan lalai pada Allah. Contoh mengke dalu ya, mengke dalu. Sampeyan salat 2 rakaat salat tahajud. Mulai takbiratul ihram. Walaupun jenengan belum ketemu Allah. Situ ae. Sampeyan kudu yakin, kudu ngerasa kehadiran Allah dalam diri jenengan. Itulah subhanalladzi dat yang maha suci hidup dalam diri jenengan sing gerakno, sing mendirikan, merukukkan, mensujudkan dan mendudukkan jenengan. Ning ati sampean sibuk no merasa kehadiran Allah yang mendirikan jenengan sing gerakno sampean pun nek ati sampean purun duduk teng mriku selalu eling yen sak temene semua apapun yang terjadi pada diri jenengan sing gerakno mung gesang yaiku Allah Subhanahu wa taala. Tak jamin ati sampeyan engko dadi ati sing gendeng nang Gusti Allah. Ngoten lho. Semakin lama hati jenengan akan membawa rasa rindu, kasmaran untuk selalu ingin bertemu Allah. Wis ati sampeyan nek wis wonten mriku mohon maaf. Kadang-kadang nek Allah buka ati sampeyan ning kasat, semuanya makhluk. Bah klengkeng, bah taplak, bah mejo, semuanya mereka itu bertasbih, mereka itu berzikir. Lihat aja nanti hati jenengan nanti akan bertambah damai. Kalau tidak, wis sampean pisui kula dengan pisuan arek Surabaya, monggo COK, monggo sampean pisui ini nomor iki. Allah sudah katakan, saya berani mengatakan ini, Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, antenge bahagiane ati iku hanya karena hati diajak berzikir. Zikir yang kumaksud adalah ingat yang kumaksud adalah ada dalam hati jenengan satu kesadaran bahwasanya la maujudan illallah, tidak ada yang bisa mengatur semua makhluk kecuali Gusti. Pun titik ae niki wau kesimpulane sing dimaksud Allah dekat itu Allah tidak kemana-mana dan selalu di mana dikatakan dekat. Allah itu ada di dalam dan di luar jenengan. Inilah, tapi bukan angin, bukan oksigen. Inilah maksud laisa kamislihi, tidak bisa Anda serupakan dengan serupa apapun. Tapi bisanya jenengan rasa. Inilah Bapak Ibu cara untuk meletupkan, menjadikan hati bahwasanya Allah itu nanti terasa dekat. Kalau Allah sudah terasa dekat, dzikir la ilaha illa anta itu jenengan gelar terus, yaitu apa dibaca la ilaha illa anta, mboten. Hati sampeyan hanya merasa. Itulah disebut dzikir sirrul asror.
rasa terus mengimani semua karena Allah, semua karena Allah, maka nanti akan sampailah Anda di tauhid yang terakhir, la ilaha illa ana. Wis iki kata terangno. Boten. Karena mohon maaf karena keterbatasan masyarakat ya. Jadi biar nanti Allah sendiri yang memberikan kepahaman. Jenengan prosesi sekarang satu, kulinakno biasano ati dikir sir, dalam hati menyebut nama Allah. Nanti naik untuk laku dikir yang berikutnya, yaitu merasakan. Pun iku sampeyan terus no. Sekaligus saya mengijazahkan sanate langsung derek semua kekasih Allah, walaupun tidak saya sebut, nanti tak sebut terakhir mawon sampai dumugi Allah subhanahu wa ta'ala. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kami tutup saya kasih waktu. Bapak ada yang bertanya 3, Ibu 2. Jadi ada yang tanya, tak buka tanya jawab. Kula wiwiti kawiti awali dari Bapak dulu. Tetap saya kasih waktu untuk bertanya. Apa yang setelah kujelaskan ini ada yang tidak paham dengan tangklet, monggo siapapun dipersilahkan. Kula aturi, monggo.